Shalom, berjumpa kembali dalam program kita Oikonomia, yang pada saat ini kita akan berbicara dalam seri Bulan Kebangsaan menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Itu sebabnya mari kita berdoa sebelum kita mulai program ini. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Tuhan, tolonglah kami dan bermurahlah kepada kami. Dalam kesempatan hari ini lagi di program YouTube Oikonomia, kami boleh bersama belajar dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Kiranya setiap yang kami boleh pelajari bersama menjadi berkat untuk bangsa Indonesia, bahkan gereja Tuhan yang ada di dalamnya. Kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Pancasila dan iman Kristen. Nah, ketika bicara soal Pancasila dan iman Kristen, maka kita melihat bahwasanya Indonesia, ibu pertiwi bumi Pancasila kita ini, saat-saat ini sedang memasuki banyak tantangan. Misalnya kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini. Kita melihat mengenai pandemi COVID yang sampai hari ini masih terus ada di sekitar kita dengan varian yang baru. Dan pemerintah terus mengusahakan bagaimana kesehatan masyarakat semakin bisa terlindungi dengan adanya vaksinasi, bahkan vaksinasi booster. Yang kedua, kita melihat isu perang yang lalu Ukraina dengan Rusia dan banyak hal, sehingga menyebabkan krisis yang berkepanjangan. Dan juga isu pangan dan kelaparan, di mana ada pemikiran akan bisa masuk ke Indonesia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus masih mengasihi bangsa ini dan memelihara bangsa kita. Juga soal teknologi yang semakin hari terus berkembang, bahkan sampai dalam konteks pendidikan, konteks bergereja, teknologi menjadi hal penting yang dibutuhkan untuk perjalanan pendidikan di Indonesia maupun umat Tuhan atau bergereja di Indonesia. Tentunya juga tantangan yang penting bicara tentang ideologi transnasional radikalisme, di mana di dalamnya itu mengakibatkan intoleransi antar umat beragama yang sampai hari ini juga masih ada di sekitar kita. Memang kalau kita boleh melihat dan mengingat pidato Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah yang ada di bangsa ini, beliau mengatakan demikian, untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit 2 menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Itu pesan Presiden kita. Sehingga untuk bangsa ini tetap kuat dan tetap bangkit kembali, pulih kembali, dan terus berjalan, maka 4 pilar bangsa ini menjadi kekuatan untuk bangkit. Dan tentunya kita juga sebagai gereja dan orang Kristen selalu harus memahami 4 pilar bangsa yang merupakan kekuatan untuk Indonesia bangkit dan pulih. Menghadapi berbagai tantangan saat ini, memang diperlukan kekuatan untuk bangkit bagi bangsa Indonesia, yakni dengan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah pilar yang memperkuat bangsa ini melewati segala macam bentuk krisis, bentuk tantangan yang ada. Nah, Bung Karno, karena kalau kita bicara Pancasila, kita pasti bicara sumber asal Pancasila, yaitu Bung Karno, proklamator bangsa kita. Pada 1 Juni 1945,
Itu adalah masa-masa bersejarah di mana Pancasila boleh diperkenalkan dan boleh lahir, sehingga Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila yang harus terus diperingati oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Dan Profesor Dr. Arief Hidayat, Ketua MK Republik Indonesia tahun 2015, menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai sumber pembentukan hukum di Indonesia, sekaligus ideologi bangsa yang merupakan hasil pemikiran Bung Karno. Beliau juga menambahkan bahwa dimensi ketuhanan sebagai salah satu sila yang diyakininya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dimensi ketuhanan di sila yang pertama, di Pancasila ini, menjadi jati diri bangsa Indonesia. Demikian juga Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua MK 2008 sampai 2013, menambahkan juga bahwa Bung Karno menemukan formula yang baik untuk hubungan negara dan agama. Tidak bercampur, namun bekerja sama dan bersinergi dengan baik. Sehingga formula itu menjadi apa? Negara Pancasila atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Indonesia bukan negara agama, karena dalam penyelenggaraannya tidak didasarkan pada agama tertentu. Juga bukan negara sekuler, karena pendirian negara ini tetap didasarkan pada spirit dan nilai luhur agama-agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Inilah ide brilian dari sosok Bung Karno yang bisa menyatukan berbagai agama dalam satu kesatuan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menarik sekali. Nah, itu sebabnya di dalam Pancasila itu sendiri kita mengenal dan melihat ada 5 sila yang penting. Baik itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan Pancasila dengan iman Kristen. Bagaimana orang Kristen berkiprah di bangsa ini, bagaimana orang Kristen tetap bisa berkarya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu sebabnya seperti yang dikatakan oleh Profesor Arief Hidayat mengenai dimensi ketuhanan. Inilah pemikiran unggul Bung Karno untuk Indonesia. Dalam sila pertama ini ditemukan ideologi kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia, sehingga tercipta damai di antara semua agama yang terwujud dalam sila kedua sampai sila yang kelima. Dan dimensi ketuhanan dilihat oleh sosok Bung Karno sebagai jati diri penting bangsa ini. Karena sekali lagi Indonesia bukan negara agama, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertuhan, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, lebih lanjut, saudara-saudara sekalian, ketika bicara Pancasila dan iman Kristen, kita juga menemukan formula yang sama dalam konteks iman Kristen di dalam kitab suci. Keesaan Allah dalam iman Kristen itu berangkat dari syahadat iman Yahudi dalam Ulangan 6 ayat yang keempat yang mengatakan bahwa dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dimulai dengan bahasa Ibrani Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kata Ehad, Esa. Dimulai dengan ungkapan Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Ini merupakan sebuah pernyataan penting tentang keesaan Allah yang diajarkan kepada keluarga turun-temurun. Dan pengajaran ini tentunya diterus lanjutkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh para rasulnya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang keempat, di mana 1 Korintus 8 ayat yang keempat ini merupakan syahadat iman Kristen purba yang sampai hari ini.
Dikatakan demikian tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, sehingga syahadat iman Kristen purba ini juga diperkenalkan lagi oleh seorang pujangga Kristen Libanon yang bernama Gibran Kahlil Gibran. Di dalam bukunya, di mukadimah bukunya, dalam judulnya Iram Kota yang Berbenteng, beliau mengatakan demikian, Kul la ilaha illallah wala syai'an la ilallah wa kun masihian. Artinya, katakanlah tidak ada ilah lain selain Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen. Nah, berangkat dari syahadat iman Kristen ini, kita melihat bahwa keesaan Allah juga penting di dalam dimensi iman Kristen. Dan keesaan Allah dalam iman Kristen adalah pokok pengajaran penting dari seluruh ajaran iman Kristen yang satu itu. Sehingga mengesakan Allah ini merupakan jati diri bangsa Indonesia. Demikianlah juga iman Kristen, sehingga dari hal ini didapatkan pelajaran bahwa bangkitnya bangsa Indonesia dan juga umat Kristen yang ada di dalamnya ialah bahwa kita harus selalu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam konteks berbangsa, kalau dalam konteks iman Kristen, beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena sumber pertolongan kita hanya Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan di bangsa ini. Di sini kita melihat Bung Karno sebetulnya sudah memberikan hal penting mengenai dimensi ketuhanan, sehingga terciptalah kerukunan umat beragama di Indonesia. Juga kekristenan atau iman Kristen sudah mengenal Allah yang Esa sejak semula. Nah, itu sebabnya apa refleksi teologis bagi gereja mengenai Pancasila dan iman Kristen menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Karena ketika bicara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia diminta untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dalam iman dan kepercayaannya masing-masing, di mana ada agama-agama yang dihormati dan saling menghargai di bangsa ini. Nah, refleksi teologis bagi gereja dari sila pertama ini adalah bahwa gereja Kristus percaya bahwa Allah Tritunggal yang Esa. Dan tentunya iman Kristen juga menolak ideologi radikalisme agama. Karena Indonesia bukan negara agama, melainkan negara kesatuan yang bertuhan. Dan yang kedua, dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini gereja belajar bahwa gereja Kristus juga menerapkan kasih persaudaraan bagi sesama manusia, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini ada di sekitar kita. Bahkan menghadapi isu yang lainnya, baik kekurangan pangan, kemiskinan, dan lain-lainnya. Kenapa kasih persaudaraan? Karena itu adalah bukti dari Allah yang Esa. Iman Kristen yang kita percayai, saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih, sehingga kasih Allah itu memanusiakan manusia. Dari sila ketiga, persatuan Indonesia, gereja belajar bahwa gereja Kristus sebagai kota Shalom, membawa Shalom Allah dalam persatuan Indonesia melawan teknologi yang bernuansa radikalisme. Sehingga dalam bidang pendidikan agama Kristen, kita mengenal ada Pedagogic of Shalom, yaitu pendidikan damai di dalam pendidikan agama Kristen. Karena gereja hadir sebagai Shalom Allah, perdamaian, membawa damai bagi sekelilingnya. Dari sila keempat, gereja Kristus belajar bahwa gereja Kristus yang percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus mendukung pemimpin yang menerapkan nilai Pancasila dalam kepemimpinan bagi Indonesia. Sehingga gereja juga berkiprah dalam banyak bidang untuk selalu membangun bangsa ini sesuai dengan cita-cita luhur bangsa ini, 4 pilar kebangsaan. Dan dari sila yang kelima,
gereja belajar bahwa gereja Kristus dipimpin oleh Sang Kristus dan memerintah bersama Kristus di bumi Indonesia dengan wujud pemberitaan Injil Kristus yang menolong semua orang yang mengalami kesulitan, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam profesi masing-masing. Nah, itu sebabnya dari refleksi teologis ini kita belajar hal penting. Dimensi ketuhanan itu menjadi jati diri bangsa. Demikian juga dimensi ketuhanan dalam iman Kristen ini adalah jantung pokok di mana gereja berkarya di bangsa Indonesia. Sehingga Bapak Gereja yang bernama Jana Suci Efraim dari Syria menegaskan kepada kita gereja Tuhan, mulailah segala sesuatu dengan doa. Mulailah segala sesuatu dengan dimensi ketuhanan, karena hanya bergantung kepada Tuhan saja kita mampu melewati kesulitan yang ada di bangsa negara kita Indonesia, yang dicintai oleh kita semua dan juga dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya memberkati kita semua pada saat ini. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh belajar di dalam wawasan kebangsaan, Pancasila, dan iman Kristen, sehingga gereja Kristus boleh berkarya untuk bangsa ini. Amin.